Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Fajar Permana dari HK24B. Di sini saya akan memenuhi tugas dari Bapak Dr. Jasman Syah MPD MH dengan judul Harmoni di Era Digital, Tantangan Budaya dan Tradisi. Kasusnya yaitu di sebuah desa yang memiliki tradisi kuat bernama sedekah bumi, sebuah ritual syukur atas hasil panen dengan doa bersama dan pembagian makanan. Muncul ketegangan setelah seorang influencer lokal mengunggah video kritik tajam di media sosial. Influencer tersebut menyatakan bahwa tradisi tersebut adalah tindakan yang tidak memiliki dasar agama dan harus dihentikan total. Unggahan ini memicu perdebatan panas di kolom komentar. Masyarakat desa merasa tersinggung karena tradisi tersebut sebenarnya telah mengalami akulturasi, di mana doa-doa yang dipanjatkan kini sesuai dengan ajaran Islam. Di sisi lain, kelompok pendukung influencer tersebut mulai melakukan perundungan digital seperti cyberbullying terhadap tokoh adat desa. Kondisi ini mengancam kerukunan warga yang selama ini hidup berdampingan dengan damai. Adapun beberapa pertanyaan yang saya rangkum dalam garis besar, yaitu pertama, akulturasi budaya, yang kedua, moderasi beragama, yang ketiga, etika bersosial media, dan keempat, toleransi dan resolusi konflik, yang kelima adalah dampak sosial. Oke, baik, saya di sini akan menjelaskan terkait dari kasus di atas. Di era digital saat ini, media sosial bisa menjadi ruang edukasi, tetapi juga bisa menjadi ruang konflik. Kasus yang akan kita bahas hari ini adalah tentang tradisi sedekah bumi di sebuah desa yang menuai kritik tajam dari seorang influencer lokal. Kritik tersebut memicu perdebatan dan bahkan perundungan digital terhadap tokoh adat, yaitu bagaimana Islam memandang tradisi seperti ini, kemudian bagaimana moderasi yang tepat, dan apa dampaknya bagi bangsa Indonesia yang multikultural. Saya akan menjawab pertanyaan yang pertama, yaitu akulturasi budaya dalam perspektif Islam. Dalam Islam, budaya bukanlah sesuatu yang otomatis dilarang. Islam membedakan antara syariat atau ajaran yang bersumber dari wahyu dan urf atau adat kebiasaan masyarakat. Dalam kaidah fikih terdapat prinsip al-adah muhkamah atau adat dapat dijadikan pertimbangan hukum selama tidak bertentangan dengan syariat. Tradisi seperti sedekah bumi pada dasarnya adalah ekspresi rasa syukur atas hasil panen. Jika praktiknya telah mengalami akulturasi, misalnya doa-doa yang menggunakan ajaran Islam tidak mengandung unsur syirik, maka prinsip ia masuk kategori budaya yang boleh atau mubah. Islam sejak awal hadir tidak menghapus seluruh budaya lokal, tetapi menyaringnya. Contohnya, ketika Islam masuk Nusantara melalui para wali seperti Sunan Kalijaga, pendekatan yang digunakan adalah akulturasi budaya, bukan konfrontasi. Namun, batasannya jelas, yaitu tidak boleh mengandung unsur syirik, tidak boleh meyakini adanya kekuatan selain Allah, dan tidak boleh bertentangan dengan prinsip tauhid dan akidah. Jadi, perbedaan pentingnya adalah apakah tradisi itu bagian dari ibadah madhah yang harus sesuai dalil spesifik, atau bagian dari muamalah atau budaya yang fleksibel. Jika hanya bentuk syukur dan silaturahmi sosial, maka itu lebih dekat kepada budaya, bukan ritual ibadah wajib. Yang kedua,
saya akan menjawab pertanyaan yang kedua. Moderasi beragama atau wasatiyah. Prinsip wasatiyah berarti bersikap tengah, adil, dan proporsional. Bagi masyarakat desa, contohnya tidak relatif dan emosional. Yang kedua, membuka ruang dialog dan dengan pihak yang berbeda pendapat. Yang ketiga, menjelaskan substansi tradisi secara rasional dan terbuka. Mungkin yang dari pandangan bagi influencer, yaitu pertama, mengedepankan tabayun atau klarifikasi. Yang kedua, tidak langsung menyimpulkan bahwa tradisi tersebut menyimpang. Dan yang ketiga, menghindari narasi provokatif seperti harus dihentikan total. Moderasi bukan berarti mencampur adukan kebenaran atau mengedepankan hikmah. Dalam Al-Quran disebutkan, serulah ke jalan Tuhan dengan hikmah dan nasihat yang baik. Pendekatan hikmah berarti mempertimbangkan kondisi sosial, dampak ucapan, serta kemaslahatan umat. Jika masing-masing pihak memegang prinsip wasatiyah, konflik tidak akan membesar. Pertanyaan yang ketiga, saya akan menjawab pertanyaan yang ketiga. Etika bersosial dalam perspektif Islam. Etika bersosial dalam perspektif Islam. Dalam kitab Fathul Mu'in dijelaskan pentingnya menjaga lisan dari gibah, fitnah, dan tajrih atau menjatuhkan kehormatan orang lain. Di era digital, lisan berubah menjadi jari. Postingan media sosial termasuk dalam kategori ucapan. Tindakan influencer yang mengunggah kritik tanpa dialog terlebih dahulu bisa dikategorikan sebagai kurang bijak jika tidak melakukan klarifikasi, tidak menggunakan bahasa provokatif, dan menimbulkan perpecahan. Adapun cyberbullying terhadap tokoh adat jelas bertentangan dengan prinsip Islam karena mengandung penghinaan atau tahkir dan menyakiti kehormatan. Jika menyampaikan kritik, langkah yang seharusnya dilakukan adalah tabayun, yaitu klarifikasi terlebih dahulu, kemudian sampaikan secara privat jika memungkinkan, dan gunakan bahasa ilmiah bukan emosional. Terutama fokus pada substansi, bukan menyerang pribadi. Islam menekankan adab sebelum ilmu. Pertanyaan yang keempat, saya akan menjawab pertanyaan yang keempat, yaitu toleransi dan resolusi konflik. Jika saya menjadi tokoh pemuda desa, langkah konkret yang akan saya ambil adalah mengadakan forum dialog terbuka seperti mengundang tokoh adat, tokoh agama, influencer tersebut, dan perwakilan pemuda. Kemudian dialog yang akan dilakukan secara terbuka dan terarah, yaitu klarifikasi substansi tradisi, menjelaskan secara sejarah akulturasi, isi doa yang digunakan, dan tujuan sosial dan spiritualnya. Yang kemudian edukasi literasi digital, mengadakan sosialisasi tentang bahaya cyberbullying, etika bermedia sosial, dampak hukum, dan ujaran kebencian. Kemudian yang terakhir, menguatkan persatuan desa, membuat kegiatan seperti pengajian bersama, kerja bakti, dan diskusi kebangsaan. Jadi, konflik biasanya muncul karena miskomunikasi, bukan semata-mata perbedaan akidah. Yang terakhir, saya akan menjawab pertanyaan yang terakhir. Dampak eksklusivisme beragama di media sosial. Eksklusivisme beragama adalah sikap merasa paling benar dan menutup ruang dialog. Di negara multikultural seperti Indonesia, sikap ini sangat berbahaya karena pertama dapat memecah belah masyarakat.
Kedua, menimbulkan polarisasi sosial. Ketiga, menggerus nilai toleransi. Keempat, mengancam persatuan nasional. Indonesia dibangun di atas keberagaman suku, budaya, dan agama. Jika setiap perbedaan disikapi dengan penghakiman publik, maka ruang kebersamaan akan semakin sempit. Media sosial mempercepat penyebaran opini, tetapi juga mempercepat konflik. Karena itu, eksklusivisme di ruang digital bisa berdampak sistematik terhadap keutuhan bangsa. Jadi dari kasus di atas, kita belajar bahwa Islam tidak semerta-merta menolak budaya, tetapi moderasi adalah kunci menjaga persatuan. Adapun media sosial membutuhkan etika, dialog lebih kuat daripada provokasi, dan persatuan bangsa harus dijaga bersama. Harmoni tidak lahir dari keseragaman, tetapi dari kebijaksanaan dalam menyikapi perbedaan. Mungkin cukup sekian dari penjelasan yang saya bisa sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.